Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita di awal bulan atau di permulaan bulan Rabiul Awal ini kita akan mencoba melanjutkan kajian peradaban Islam. Dan kita sudah sampai pada khalifah yang kedua, sampai dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Dan insya Allah kita akan membahas bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah dan beliau itu memelihara kekayaan rakyatnya. Yang ini banyak menjadi isu sekarang. Banyak menjadi isu buat para pemimpin. Bagaimana mereka kadang-kadang ketika menjadi pemimpin itu justru berubah. Tadinya miskin jadi pemimpin berubah kaya. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Biasanya jadi pemimpin yang tadi miskin berubah kaya atau tadinya kaya berubah miskin? Kira-kira. Atau yang tadinya mampu untuk bisa terlihat hidupnya nyaman, begitu jadi pemimpin langsung gitu, merasakan penderitaan rakyatnya. Kita mau melihat ya, berkaitan dengan harta dulu. Mungkin hari ini berkaitan dengan harta dan beberapa penaklukan. Barulah nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dalam beberapa hal mungkin yang dipelopori oleh beliau. Karena beliau itu mempelopori apa yang dinamakan dalam tata kelola pemerintahan Islam itu dengan Majelis Syuro. Diawali oleh kekhalifahan Umar bin Khattab ada istilah syura. Lalu ada penanggalan hijriyah. Lalu ada bagaimana hukum surat menyurat tanah. Jadi pertanahan. Lalu ada juga mahkamah dibentuk di zamannya Umar bin Khattab, ada peradilan. Peradilan itu dibuat bertahap dari daerah, wilayah sampai dengan pusat. Lalu ada penataan administrasi. Setelah itu juga dibuat gudang logistik. Dan beberapa peraturan yang dibuat oleh Umar bin Khattab yang itu diadopsi bagi mereka-mereka untuk bisa mereka letakkan sebagai hukum tata kelola negara. Yang itu diadopsi oleh beberapa sistem modern yang ada saat ini. Nanti kita akan bahas. Lalu juga ada beberapa hal yang spektakuler juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pengusiran Yahudi. Pengusiran Yahudi yang mau betul-betul di masa Umar bin Khattab itu langsung tidak ada lagi kompromi dengan Yahudi, sehingga Yahudi itu dikeluarkan dari Jazirah Arab. Lalu perluasan Masjid Nabawi dengan masif, itu juga dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Lalu ada wajib belajar untuk umat Islam. Itu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang masyhur kalau di bulan Ramadan itu ada taraweh berjamaah. Dan adanya sistem penerangan lampu di masjid. Kalau zaman dulu itu masjid nggak ada lampunya. Makanya ada kisah ketika di masa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat yang ketika ba'da isya lupa untuk meludah tapi lupa nutup. Kalau zaman dulu itu lantai itu bukan karpet, ya, belum lantai, tanah, masih pasir. Jadi kata Nabi, barang siapa yang meludah maka kafaratnya nutup dengan pasir di sebelahnya. Itu ada sahabat yang lupa nutup, pulang sampai rumah baru ingat. Akhirnya balik lagi ke masjid, nyari mana ludahnya itu, ketemu-temu, begitu ketemu ditutup, nggak lama dari itu Abdullah ibn Umi Maktum datang mau azan. Azan apa? Azan subuh. Di semalaman nyari. Nah di zamannya Umar, ada beberapa cerita juga yang kehilangan apa segala macam tertinggal. Di zaman Umar bin Khattab ada penerangan masjid. Ya, lalu beberapa, nanti kita akan coba kisahnya di pertemuan akan datang. Nah, saat ini kita akan membahas dulu bagaimana pemeliharaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap kekayaan negara. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ketika berbicara tentang amanahnya terhadap kekayaan negara, itu seolah menjadi pionir. Ya, setiap peradaban mungkin akan ada orang-orang yang menjadi tauladan. Saya tidak tahu, mungkin orang ketika berbicara tentang sejarah Romawi adalah di antara mereka kaisarnya yang jadi teladan, mungkin. Yunani juga begitu. Cina mungkin, Persia juga begitu. Di dalam Islam, Umar bin Khattab ini tidak bisa lepas kisah beliau dengan ketauladanannya berkaitan dengan masalah penjagaan harta kaum muslimin. Di antara yang disampaikan dalam beberapa riwayat adalah riwayat yang diriwayatkan dari Rabi' bin Ziyad al-Harithi. Pernah dalam satu kesempatan ketika beliau ini sudah menjadi khalifah, bahkan ini sudah pertengahan menjadi khalifah. Sudah pertengahan menjadi khalifah, dan ketika pertengahan menjadi khalifah itu berarti kurang lebih sekitar sudah 5 tahun menjadi khalifah. Rabi' datang ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu datang ke rumah bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dilihat oleh Rabi ini, makanan yang dimakan oleh Umar bin Khattab ini makanan yang paling keras. Roti, kalau orang Arab itu kan makan roti cukup. Kalau kita mungkin makan nasi nggak cukup, sebab harus ada lauknya. Nasi uduk pun harus ada telurnya, walaupun suwir-suwir gitu kan. Harus ada sambelnya. Kalau orang sana nggak, roti cukup. Nah ini pernah dalam satu kesempatan Rabi' ini datang dan melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika makannya itu roti keras. Roti keras itu simbol makanan orang paling bawah ekonomi. Sekarang pun kalau Bapak Ibu datang ke Arab masih ada orang yang makan roti keras itu, tapi yang makan roti keras ini biasanya orang-orang kalau bahasa kita mungkin pemulung atau apa. Karena orang di sana itu, roti itu tidak seperti nasi, Pak. Dia tidak dibuang. Kalau orang makan roti, rotinya itu tidak habis, maka dia masukkan plastik. Jadi tidak ada roti bekas gitu. Mereka kan makan disobek. Kalau misal mereka rasa ini sudah tidak enak, lalu mereka datang roti yang lebih baru, lebih hangat, lebih lembut, roti yang ini tidak dibuang. Rotinya dimasukkan plastik, lalu mereka centelkan di pintu rumahnya atau centelkan di pagar rumahnya. Nanti akan ada orang yang mengambil itu. Dan itu diambil. Kalau misalkan ada orang yang dia tidak bisa makan kecuali roti yang dibuat pada pagi hari, gitu ya. Maka biasanya siang hari atau sore hari udah dicentel. Tapi ada yang sampai 3 hari, ya, baru dicentel. Ada yang, wah, kalau sudah seminggu keras itu roti. Tapi dimakan. Kadang dicampur dengan air supaya jadi lembut, atau kadang ya langsung aja dikeletek kayak kerupuk mungkin kalau kita ya. Nah, itu simbol kalau roti itu roti yang dimakan oleh orang-orang yang ekonomi rendah. Saya jelaskan di sini karena nanti mungkin kalau Bapak Ibu dapat tulisan yang Umar bin Khattab makan roti keras. Roti keras ini maksudnya apa? Kan mungkin dari kita tidak. Karena kalau kita belum tentu roti keras itu dimakan oleh yang ekonomi bawah. Sebab apa? Roti bakar itu, oh itu keras. Beli roti tawar dibakar dengan pemanggang kan keluar jadi keras. Nah, itu yang makan kasih keju di atasnya. Oh, itu yang makan kelas atas. Ya. Nah, maksud roti keras di sini itu kalau buat orang-orang Arab itu roti yang dimakan oleh mereka-mereka yang ekonomi bawah. Karena apa? Simbol mereka tidak bikin. Ya, mereka hanya ambil dari
sisa orang yang makan. Dan Rabi mengatakan ketika datang makanannya makanan roti yang keras, pakaiannya pakaian yang kasar. Kain itu dulu Bapak dan Ibu jangan bayangkan atau jangan ada di benak kita kalau orang zaman dulu pakai baju seperti kita ya. Kita ini Masya Allah sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Mandi pagi ganti baju, mandi sore kadang ganti baju lagi. Ya. Kalau orang zaman dulu tidak. Ya. Mereka ganti baju itu kalau baju itu udah kusam. Jadi dipakai ya sudah dipakai terus. Apalagi kalau di Arab ya kan. Makanya ada istilah sunnah mandi di hari Jumat. Itulah dia mandi sekali-kalinya mandi dalam sepekan. Ya itu masa itu. Ya. Dan baju mereka biasanya baju yang tadi tidak seperti kita yang setiap saat bisa ganti. Kenapa? Karena belum mudah waktu itu. Ya. Berkaitan dengan masalah pakaian terus apa? Itu sesuatu yang mungkin belum seperti kita. Nah, Umar bin Khattab ini ketika didatangi pakaiannya itu pakaian kasar. Juga ada pakaian-pakaian yang lembut sekali, sutra, dan itu dilarang dalam Islam untuk kaum laki-laki. Lalu ada yang pakaian menengah, mungkin dari wool atau dari apa gitu ya. Ada yang pakaian bawah itu biasanya yang dia itu dengan harga yang murah, tapi kainnya itu kasar. Ini ada kulit yang nggak bisa pakai. Abdurrahman bin Auf itu diperbolehkan untuk memakai sutra sebab kulitnya itu kalau pakai pakaian yang kasar ini tadi langsung berdarah semuanya. Jadi ada pakaian itu yang kulitnya sampai berdarah begitu. Karena memang bahannya bahan yang kasar. Nah, Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah itu yang dipakai. Padahal memanglah beliau ini bukan saudagar. Sebelum menjadi khalifah memang bukan saudagar. Ya. Beliau juga bukan orang yang kaya raya. Tapi tidak pernah dalam sejarah menyebutkan beliau itu ketika sebelum menjadi khalifah hidupnya seperti ini, enggak. Ya standarnya orang aja lah. Kalau makan roti ya roti yang standar gitu ya. Kalau pakai pakaian ya pakaian yang standar. Tapi begitu jadi khalifah berubah. Rotinya roti keras, pakaiannya pakaian kasar. Lalu Rabi ini melihat apa yang dilihat, padahal sudah 5 tahun menjabat. Melihat apa yang didapati atau dilakukan oleh Umar bin Khattab ini, Rabi ini ngomong gitu kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sudah sangat bisa dengan apa yang kau dapatkan, karena di saat itulah kaum muslim itu mampu untuk bisa membuka banyak lokasi. Futuhat itu di mana-mana, sehingga kekayaan itu hadir dengan izin Allah menjadi negara yang makmur, kaya, tapi pemimpinnya masih begitu. Bukan masih begitu, malah mungkin lebih parah gitu ya. Maka Rabi' ini kala itu menyampaikan kepada Umar bin Khattab, alangkah baiknya kalau kau mengikut seperti apa yang dilakukan oleh para raja-raja dan kisra-kisra, atau para kaisar-kaisar dan kisra-kisra. Mereka memakan makanan yang lembut, mereka mengendarai tunggangan yang bagus, dan mengenakan pakaian yang mahal. Supaya apa? Supaya memang cocok gitu. Kelihatannya kalau engkau itu pemimpin. Bagaimana kalau datang kemari, lalu orang tahu bahwa makananmu model seperti ini, pakaianmu model seperti ini. Maka wibawamu akan turun. Ngomong begitu, Umar bin Khattab lagi makan korma. Ambil dari kebunnya. Begitu lagi makan korma kalau orang Arab tidak seperti kita makannya. Kalau kita kan sudah ada di toples atau kalau mereka makan tuh masih satu pelepah gitu. Ya, satu pelepah diambil biasanya dimakan. Ya, itu kadang-kadang jumlahnya mayoritas ganjil tuh pelepah yang jumlah korma yang ada di sana. Makan. Begitu selesai makan atau begitu selesai Rabi bilang begitu, pas selesai juga Umar bin Khattab makan, langsung sama Umar bin Khattab dipukul kepalanya. Kalau bukan kamu saya cambuk katanya. Ya. Kaget ini Rabi, lalu Umar bertanya. Sekarang saya tanya, kata Umar bin Khattab kepada Rabi. Kalau ada sekelompok orang dagang kafilah, lalu mereka tunjuk pemimpin kafilah perjalanan ini. Mereka tunjuk pemimpin, lalu mereka titipkan harta mereka kepada orang yang mereka tunjuk menjadi pimpinan kafilah ini. Lalu mereka pasrahkan, ini harta kami, gunakan dengan baik, hantarkan kami sampai di tujuan. Kira-kira
Kalau seandainya pimpinan yang mereka tunjuk ini memakai hartanya hanya untuk kepentingan dan kenyamanan pribadi, kamu setuju tidak? Oh ya tidak setuju, Umar. Itu kan bukan harta dia. Itu hanya titipan dari orang-orang yang ikut kafilahnya. Dan kita tidak tahu bagaimana yang terjadi di tengah jalan nanti. Mungkin ada badai, mungkin ada perampok, mungkin ada kekeringan, mungkin. Maka dia harus atur itu supaya tidak mati kafilah. Kata Umar bin Khattab, kamu bisa bilang begitu yang di sini, kenapa tidak yang di sini bilang begitu? Sebab perumpamaanku dengan ini, ya sama persis. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, begitulah perumpamaan aku. Jadi seperti perumpamaan orang yang dititipi. Kalau namanya dititipi, ya tidak bisa semena-mena. Sama kalau kita sekarang mungkin kalau ada orang nitipin mobil ke kita. Ya. Kalau nitipin mobil ke kita kan otomatis kita makainya juga bukan kok untuk seenaknya ya. Kalaupun mau pakai mungkin sepatutnya. Ini enggak, oh saya titip ya mobil, wah habis langsung dikeluar, bawa ke sana kemari, nyenggol, tabrak kanan kiri, nggak bisa begitu. Karena titipan tetap titipan. Lalu ada juga momen dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemarin sudah saya singgung sedikit cerita yang ini. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini pernah satu saat dalam kondisi puncak musim panas. Puncak musim panas itu Bapak dan Ibu, itu bisa mencapai 50-60 derajat. Dengan kondisi panasnya Madinah. Jadi Madinah itu karena dia lembah unik. Kalau panas lebih panas, kalau dingin lebih dingin. Ya. Ini dalam kondisi panasnya Madinah yang hampir 50-60 derajat itu, tiba-tiba Utsman ini melihat ada orang yang dalam pikiran beliau, Utsman bin Affan, nggak ada orang yang keluar di momen seperti itu kecuali hanya untuk menyelamatkan nyawa. Entah mungkin dikejar perampok, ya, atau mungkin mau menyelamatkan anaknya dari terkaman binatang buas. Hanya itu. Kalau nggak keluar. Maka ketika lagi di rumah beliau yang ada di pinggir Madinah kala itu, tiba-tiba melihat ada orang lewat. Kaget luar biasa. Ya, karena panasnya seperti itu, panas yang membuat orang itu dehidrasi dan meninggal. Ya, mungkin kalau kita nggak akan bisa membayangkan sebab di kita nggak ada panas begitu. Sekarang yang panas sudah sampai 39, misalkan begitu saja langsung menjadi berita gitu kan. Kalau di sana itu kalau puncak musim panas 50-60 derajat. Kalau nggak kuat keluar jalan sedikit, kalau lagi puncak musim panas begitu ya, nggak pakai pelindung, udah. Ya bisa pingsan. Atau minimal mimisan. Nah ini ada orang lewat, begitu ngelihat Utsman, siapa ini orang? Gitu. Lalu di kanan kirinya bawa onta. Maka di saat dilihat kanan kirinya bawa onta, ini orang mungkin onta ini onta yang begitu berharga atau mungkin onta. Dia Utsman bin Affan panggil pembantunya, coba lihat itu siapa orang itu. Kok melakukan hal yang membahayakan dirinya. Pembantunya sendiri mau keluar, wah kayaknya masih jauh, ntar dulu nunggu dekat. Sebab nggak kuat panasnya itu. Ya udah kata Utsman, kalau memang mendekat kemari jalannya nanti kamu ketika dekat kamu lihat. Begitu mendekat arahnya itu jalan menuju ke rumah dekat rumahnya Utsman itu, baru begitu dilihat ternyata pembantunya lari balik lagi. Mengabarkan ke Utsman, Utsman, yang lewat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wah, kata Utsman. Ada apa kok beliau? Lalu Utsman bin Affan keluar dengan penutup begitu kan. Ketika sudah mendekat ditanya, wahai Amirul Mukminin, ada apa gerangan? Siang-siang panas begini kau keluar. Membahayakan nyawa. Lalu Umar bin Khattab menjawab, ini ada 2 onta lepas yang diikat di Baitul Mal. Saya takut ini nanti lari jauh maka saya cari. Dan ini alhamdulillah dapat. Kata Utsman bin Affan, alhamdulillah kalau sudah dapat, ayo berteduh dulu di rumah saya. Minum ada air yang cukup. Lalu Umar bin Khattab kala itu menjawab, engkau saja yang berteduh. Aku tidak mau apa yang menjadi amanah yang Allah berikan padaku ini tidak segera aku kembalikan ke tempatnya. Wahai khalifah, bisa nanti lagi, minum dulu supaya tidak membahayakan nyawa. Engkau saja yang minum. Karena imanku lebih berbahaya kalau dia rusak dibanding nyawa. Bahasa kita mungkin lebih takut neraka dibanding dengan hanya sekedar susahnya dunia. Terakhir lagi, wahai Amirul Mukminin, berteduh dulu minum. Supaya kau punya kekuatan untuk bisa balik ke Baitul Mal, memulangkan onta ini. Nah, gitu kan semua kalimat itu baik sebenarnya Utsman bin Affan.
Tapi dijawab juga dengan yang lebih baik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika mendengar itu mengatakan, engkau saja yang berteduh, engkau saja yang minum. Sebab amanah yang Allah berikan kepadaku ini yang membuat aku kuat untuk melakukan apapun. Yang penting amanah ini aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jalan pergi. Maka Utsman melihat tidak ada orang yang lebih kuat daripada Al-Faruq. Tidak ada orang yang lebih kuat daripada Al-Faruq. Ini Utsman ketemu ketika Umar bin Khattab udah dapat itu yang hilang. Ali bin Abi Thalib ceritanya lain. Karena Ali bin Abi Thalib ketemu ini mungkin dalam momen yang sama atau mungkin dalam momen yang berbeda, tetapi riwayatnya ketemu dengan Umar bin Khattab dalam kondisi yang panas itu. Ali kala itu dengan kemampuan fisik yang juga tidak kalah dengan Umar bin Khattab sebenarnya. Karena melaksanakan hajat di satu tempat, buru-buru pulang sebab panas luar biasa. Begitu di perjalanan pulang ketemu Umar bin Khattab. Lalu ketika ketemu dengan Umar bin Khattab tanya, wahai Amirul Mukminin, mau kemana? Umar jawab, ada onta yang hilang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nanti saja nyarinya. Insya Allah bisa kita cari, tapi ini kondisinya berat, panas. Kata Amirul Mukminin kala itu kepada Ali, Umar mengatakan begini, siksa neraka jauh lebih berat. Kalau kau bilang ini panas neraka jauh lebih berat. Andai aku tunda dan ternyata onta itu hilang, selesai Umar bin Khattab. Sebab dia harus menggantikan panasnya bumi dengan panasnya neraka. Jalan. Kata Ali radhiyallahu anhu, wahai Umar, engkau telah membuat khalifah setelahmu memiliki beban yang jauh lebih berat. Maksudnya apa? Karena contohnya begitu. Contohnya begitu. Maka kondisi Baitul Malnya bisa terbayang bagaimana gitu ya. Itu diantara. Lalu ada juga momen ketika ada utusan dari Irak datang. Utusan dari Irak ini diantaranya saudagar, ya, yang ingin datang, ya biasalah kalau namanya saudagar mungkin atau apa datang ke ibu kota, datang ke Madinah gitu ya. Atau datang ke ibu kota negara saat ini ingin bertemu dengan pimpinannya, biasanya akan ada apa? Ya akan ada lobby-lobby, akan ada apa, kerjasama dan lain sebagainya. Itu datang ini rombongan dari Irak, dipimpin oleh Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini adalah asistennya gubernur. Asistennya gubernur. Datang, mau bertemu dengan khalifah kan? Baru sampai di gerbang Madinah, masuk gerbang Madinah, tiba-tiba Ahnaf bin Qais ini kaget luar biasa. Sebab apa? Beliau lihat di sisi gerbang itu ada seseorang yang sedang mengobati luka kaki onta. Dulu diobati itu dengan tir atau dengan apalah ya. Kalau kakinya diobatin satu-satu, ngantri panjang. Begitu menengok, kaget lagi Ahnaf ini. Sebab apa? Yang ngobatin pimpinannya, Amirul Mukminin. Lagi jongkok gitu. Dilihat, Ahnaf, kata Umar bin Khattab. Kenapa kau bengong di situ? Turun. Bantu Umar bin Khattab. Karena ini tahu ini asistennya gubernur, berarti bawahannya Umar. Dipanggil langsung. Turun. Bantu ini Umar bin Khattab. Langsung Ahnaf turun. Kan bawa rombongan ini saudagar-saudagar yang mau ketemu untuk melaksanakan perundingan atau apa. Ahnaf deketin langsung sedikit berbisik kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, bukankah ini cukup dikerjakan oleh beberapa budak yang kau perintah untuk melaksanakan ini? Kata Umar bin Khattab, apa ada yang lebih budak daripada Umar bin Khattab untuk urusan ini? Apa ada yang lebih budak daripada Umar bin Khattab untuk urusan ini? Ayo, ambil itu, kerjakan bareng. Lalu oleh Umar bin Khattab kala itu, Ahnaf diminta untuk mengerjakan yang luar biasa. Ini rombongan ini pada ngelihat. Kok tiba-tiba pimpinan rombongannya ngambil obat terus benerin apa namanya atau ngobatin apa kaki onta, dideketin lagi sama yang lain. Ayo ketemu khalifah, kenapa di sini? Katanya Ahnaf, nggak usah jauh-jauh kalau mau ketemu Amirul Mukminin khalifah. Lah ini khalifahnya katanya. Langsung semuanya akhirnya turun juga. Kalau begitu saya juga minta. Akhirnya itu mungkin onta terbaik itu. Kenapa? Yang ngobatin Amirul Mukminin, ya. Yang ngobatin asisten gubernur, yang ngobatin para pimpinan-pimpinan perusahaan, bahasa kita begitu. Ya begitu kan.
Ya kan sekarang juga begitu. Kalau ada pimpinan tiba-tiba nanam pohon, ya, yang lain pada ikut-ikutan nanam pohon. Begitu. Ya. Ada yang apa gitu kan, yang lain ikutan. Itu kekuatan pemimpin. Maka kalau jadi pemimpin, nah, itu dimanfaatkan mungkin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais. Ada juga yang diriwayatkan oleh Aslam. Aslam ini terkenal sekali nih, banyak cerita. Aslam ini pembantunya Umar. Tapi terkenal cerdas luar biasa. Jadi dulu banyak pembantu-pembantu para sahabat itu ketika sahabatnya meninggal dunia, para pembantunya ini menjadi ulama terkenal. Banyak kisah-kisah yang jadi ulama-ulama dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu posisi awalnya sebagai pembantu. Kenapa? Karena mereka belajar, ya, dan belajarnya itu belajar langsung, karena selalu berada di sisinya di sisinya para sahabat yang mulia ini. Aslam pernah menceritakan, lagi berjalan bersama dengan Umar bin Khattab di pasar. Yang paling sering sidak itu Umar bin Khattab diantaranya. Lagi jalan ke pasar, tiba-tiba ada seorang wanita teriak, "Wahai Amirul Mukminin, suamiku meninggal." Teriak kepada Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, suamiku meninggal. Anak-anakku masih kecil. Dan kami tidak memiliki apapun. Ternak tidak ada untuk makan mereka, kebun tidak ada. Maka aku takut ini nanti mereka akan mati sebab tidak ada apa-apa, apalagi musim paceklik nampaknya akan datang." Diam saja Umar bin Khattab ini mendengarkan. Lalu wanita ini nampaknya melanjutkan ungkapannya untuk bisa menyadarkan Umar bin Khattab. Lalu disampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, mungkin engkau tidak kenal dengan aku, tapi aku sampaikan, ayahku ikut dalam perjanjian Hudaibiyah." Beliau menyampaikan, ayahku ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Lalu Umar bin Khattab, "Hah? Ayahmu ikut perjanjian Hudaibiyah?" Bapak Ibu sudah pernah dengarkan kisah perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umroh, tapi ketika ingin melaksanakan umroh tiba-tiba baru sampai di Hudaibiyah dengan cerita panjang perjalanannya itu. Sampai di Hudaibiyah intinya ditolak oleh orang-orang Quraisy. Ya, terjadi beberapa kali perundingan-perundingan yang dramatis sampai akhirnya disepakati perjanjian Hudaibiyah. Tapi perjanjian Hudaibiyah ini sebelumnya perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah itu sampai di Hudaibiyah itu banyak sekali kisah-kisah yang heroik. Dikejarlah oleh orang Quraisy, dijebaklah, harus naik gununglah, menyelamatkan Nabi dan lain sebagainya. Sampai ada syariat salat khauf di perang Hudaibiyah itu. Jadi syariat salat khauf pertama kali itu sebelum perjanjian Hudaibiyah karena kondisi yang sangat genting. Lalu Umar bin Khattab ketika mendengar anak ini tadi atau wanita ini tadi adalah putri dari seorang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka Umar bin Khattab langsung bertanya, "Kamu anaknya siapa?" Disampaikan, "Aku anaknya Khufaf bin Ima al-Ghifari." Kaget Umar bin Khattab. Langsung mengatakan, "Di mana alamat rumahmu? Balik, bawa anak-anakmu. Umar bin Khattab akan datang ke rumah." Langsung ini bersama dengan Aslam, pembantu Umar bin Khattab ini tadi, langsung berangkat menuju ke rumahnya. Dia ambil ontak yang ada di rumahnya. Dia datang ke Baitul Mal, dia sampaikan kepada orang yang ada di Baitul Mal sebagai penjaga. Dia sampaikan alasan begini-begini, Aslam hanya melihat dari jauh. Dipenuhilah itu semua. Lalu ketika cukup dari Baitul Mal, balik lagi ke rumahnya Umar bin Khattab. Semua yang ada di rumahnya Umar bin Khattab diletakkan juga di situ. Diberikan beberapa juga dinar yang ada di sana. Lalu datang dibawa sendiri oleh Umar bin Khattab. 2 onta itu, Aslam hanya boleh mengikut saja di belakang. Lalu disampaikanlah ke rumahnya wanita tadi. Setelah selesai, Umar bin Khattab hanya mengatakan, "Ini insya Allah cukup bagimu dan anak-anakmu untuk melewati musim paceklik ini. Dan aku berdoa semoga Allah berikan jalan keluar setelah itu." Keluar nih, Aslam tanya sama Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa tidak berlebihan itu? Apa tidak berlebihan memberinya? Banyak sekali yang kau beri itu."
Cukup saja dari yang apa yang ada di Baitul Mal, tapi kau pulang, kau bawa lagi, kau masukkan lagi, kau berikan lagi kepada dia. Umar bin Khattab mengatakan, celaka engkau Aslam. Mengatakan apa yang aku berikan itu berlebihan. Kau tahu siapa ayahnya? Ayahnya yang ikut dengan Nabi SAW bukan hanya dalam 1-2 pertempuran, banyak pertempuran. Yang menjadi pelopor sehingga kita saat ini bisa hidup nyaman, bisa hidup enak, bisa hidup tenang, aman. Kamu kira ini turun dari langit begitu saja? Tidak. Ini perjuangan para pendahulu. Dan salah satunya adalah orang tua dari. Tidak bisa tidur Umar bin Khattab kalau dia bisa enak, sedangkan ada orang-orang yang dulu berjuang dengan darah dan nyawa, harta dan lain sebagainya untuk kenikmatan kita sekarang, kita cuek. Ada beberapa riwayat setelah itu diminta untuk dicatat oleh Umar bin Khattab, dipanggil sekretarisnya, diminta untuk catat. Jangan sampai ada yang seperti ini lagi. Bahasa kita mungkin sekarang, ini anak pahlawan. Yang membuat kita bisa seperti ini mereka, kalau tidak habis kita hilang dari dulu. Kalau tidak ada ayah-ayah mereka. Diminta untuk dicatat, siapa aja sekarang yang masih ada, yang hidup di bawah garis kemiskinan, catat, beri dari Baitul Mal. Karena mereka orang yang berhak. Ayahnya dulu yang memberikan nyawa dan hartanya untuk terbentuknya daulah ini. Dicatat, akhirnya dicatat. Ini salah satu asbab. Akhirnya dicatat semuanya, di ujung sana, di ujung sana. Bahkan yang berangkat ke garis depan itu pun nanti dicatat. Berapa dia punya anak ditanggung semuanya. Umar bin Khattab prinsipnya satu, bisa seperti ini sebab karena mereka. Oleh sebab itu merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan itu. Atau merasa bertanggung jawab atas kenikmatan yang sudah Allah berikan. Jadi tahu rasa terima kasih. Bukan sekedar gimana saat ini saya sudah, kamu ya sudah. Nasib kamu. Ya. Saya dulu begini, nggak ada urusan. Itu dulu, sekarang lain. Nggak ada begitu. Umar bin Khattab yang paling tahu rasa terima kasih. Dicatat tuh semuanya. Dilaporkan. Berapa kalau begitu? Ya sudah. Ya, masukkan mereka semua. Jangan sampai ada terjadi seperti ini lagi. Mereka yang orang tuanya, bahkan mungkin anaknya ini dulu yang tidak pernah jumpa dengan orang tuanya. Sebab orang tuanya ada di garis depan. Sebab orang tuanya yang pergi ke sana melindungi nabinya. Melindungi agama ini. Untuk apa? Untuk kita saat ini yang sudah merasakan kenikmatannya. Sekarang kita lupakan mereka. Alangkah ngerinya kita di hadapan Allah. Catat itu. Itu yang terjadi di antaranya. Lalu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menulis kepada beberapa gubernur berkaitan dengan harta Baitul Mal. Di antaranya yang ditulis kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa yang ditulis? Umar bin Khattab ini kalau nulis surat nggak pernah panjang, Pak. Kepada gubernurnya itu nggak pernah panjang. Bahkan pernah dalam satu riwayat itu cuma isyarat aja. Entah garis lurus. Gitu. Tapi gubernur yang ditunjuk juga pintar. Begitu melihat walaupun isyarat, paham. Nggak pakai kirim surat balik, mohon maaf maksudnya apa ya? Wah, gitu itu nggak jadi gubernurnya Umar bin Khattab. Jadi makanya kalau ditanya kenapa kok Umar bin Khattab itu mampu di masa kekhalifahannya itu Islam itu langsung terbuka timur dan barat, sebab orang yang ada di kanan kirinya juga berkualitas. Kalau orang yang ada di kanan dan kirinya tidak berkualitas nggak jadi. Karena memang sunnatullah begitu, nggak ada superhero itu nggak ada. Orang sendirian itu nggak ada. Yang ada super tim. Yang ada kalau timnya bagus. Makanya itu yang jadi gubernurnya banyak. Amr bin As, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Khalid nggak, dia panglima. Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Macam-macam lah, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Pernah beliau tulis surat. Nanti tulis surat yang agak panjang itu, tulis suratnya Umar bin Khattab di masa paceklik aja. Saat Madinah itu paceklik luar biasa, sudah sampai ke bulan yang ke-9, sampai nggak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Tanah itu warnanya jadi hitam, maka disebut tahun hitam namanya. Saking mengerikannya. Baru itu ditulis tuh surat. Suratnya agak panjang kepada para gubernur. Hanya momen itu aja. Kalau yang lain-lain pendek-pendek. Salah satunya surat yang ditulis oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ketika sudah menyampaikan tahmid dan salawat, Umar bin Khattab nulis, Amma ba'du. Wahai Abu Musa.
Ketahuilah bahwa aku mengalami satu hari dalam setahun tidak ada tersisa di Baitul Mal walau 1 dirham pun. Hingga benar-benar dikosongkan. Agar Allah mengetahui bahwa aku telah menyampaikan pada setiap orang yang berhak apa yang menjadi haknya. Dah cuman begitu aja tuh. Nggak ada perintah, nggak ada himbauan, nggak panjang-panjang, menimbang, mengingat. Ya, terus apa lagi? Bawahnya apa? Memutuskan, tapi udah di bawah, yang baca di atas sudah mungkin tiba-tiba ujungnya memutuskan, yang diputuskan tidak dilaksanakan. Ya. Ini cuma begitu aja. Ketahuilah Abu Musa, aku itu pernah dalam satu kesempatan, dalam setahun itu ada momen kas kosong. Aku berikan kepada yang berhak. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Abu Musa? Karena paham betul apa yang ditulis itu oleh Amirul Mukminin. Nggak lama dari itu dibalas tulisan kepada Amirul Mukminin dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Baitul Mal yang ada di Irak pun sama nasibnya. Wah, begitu. Umar bin Khattab membaca itu, alhamdulillah, sampai pesannya. Ya. Karena kalau nggak cerdas ini, gubernur yang ditunjuk begitu baca, waduh, kasihan sekali ini Amirul Mukminin. Ya, inilah dia yang perlu untuk dipahami. Saya sampaikan begini juga harusnya orang-orang yang punya amanah, dia kalau membaca apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab pun faham. Ya. Pun faham. Jadi bukan ditabung banyak-banyakan. Tapi adalah bagaimana kalau itu uangnya umat, uangnya umum, ya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Abdullah ibn Abbas pernah dalam sebuah kesempatan, Abdullah ibn Abbas ini adalah sahabat yang relatif muda yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pilih untuk menjadi ahli syura, majelis syura. Di antara majelis syura yang paling muda Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan, Umar pernah memanggil beliau. Jadi Abdullah bin Abbas dipanggil. Abdullah bin Abbas datang. Lalu datanglah Abdullah bin Abbas. Begitu datang ke rumah Umar bin Khattab, kaget luar biasa. Karena Umar bin Khattab itu lagi termenung. Di hadapannya ada tikar besar, penuh dengan emas. Maka Abdullah bin Abbas kaget, sebab nggak biasanya Umar bin Khattab mengundang urusannya dengan yang seperti ini. Yang dipanggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas datang, begitu datang masuk ke rumahnya kaget, kenapa? Di hadapannya itu karpet yang besar, itu tikar yang besar, penuh dengan emas yang menggunung. Tapi dilihat oleh Abdullah bin Abbas ini, wajah Umar bin Khattab ini justru tidak seperti kebanyakan orang ketika melihat harta melimpah begitu. Begitu melihat harta melimpah yang luar biasa banyaknya itu, dilihat wajahnya Amirul Mukminin ini justru nampak ada raut muka kesedihan. Lalu Umar bin Khattab ketika melihat Abdullah bin Abbas datang langsung ngomong, Abdullah, hitung ini dan bagikan kepada yang berhak. Singkat aja, karena Abdullah bin Abbas pun cerdas. Bukan Abdullah bin Abbas itu begitu bagikan kepada yang berhak. Siapa saja wahai? Enggak, udah tahu. Jadi cuman begitu aja. Bagikan kepada yang berhak. Dah, akhirnya Abdullah bin Abbas itu segan luar biasa kepada Umar bin Khattab karena memang terpaut usia jauh. Walaupun nanti ketika semua sahabat senior sudah meninggal, Abdullah bin Abbas ini menjadi tokohnya para sahabat. Tapi di masa itu beliau masih muda. Sehingga masih sangat segan. Begitu disuruh ngitung aja udah. Tiba-tiba sebelum Umar bin Khattab itu pergi, beliau itu menyampaikan kalimat yang diingat gitu ya oleh Abdullah bin Abbas. Umar mengatakan begini, saya itu tidak tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ini padaku padahal tidak diberikan kepada dua pendahuluku. Nabi SAW tidak diberikan hal yang seperti ini dan Abu Bakar tidak diberikan hal seperti ini. Abdullah bin Abbas gak berani jawab, saking segan sama Umar bin Khattab, cuma diem aja gitu. Dah akhirnya Umar pindah. Lagi ngitung,
tiba-tiba ada suara dari balik tirai itu. Dari rumah Umar bin Khattab itu. Yang didengar oleh Abdullah bin Abbas. Apa dia? Suara nangis. Makin lama makin kencang. Walaupun segan, tapi Abdullah bin Abbas ini penasaran juga kenapa ini kok nangis. Dan suara itu suara Umar bin Khattab. Mendekatlah Abdullah bin Abbas ini. Untuk kira-kira meyakinkan apa sumber suara ini ngomong apa. Nangis ini Umar bin Khattab ngomong apa dan perkara apa. Tiba-tiba dari balik tirai itu didengar Umar bin Khattab dengan tangisan yang agak tinggi nadanya itu sambil mengatakan, "Ya Allah, aku yakin engkau tidak memberikan itu kepada Nabi dan Abu Bakar bukan karena mereka buruk. Dan aku yakin engkau memberikan ini kepadaku bukan karena aku baik." Paham Bapak Ibu ya? Jadi Umar bin Khattab ini merasa bahwa kekayaan melimpah itu tidak diberikan kepada Nabi di saat Nabi menjadi pemimpin. Dan tidak diberikan kepada Abu Bakar di saat Abu Bakar menjadi khalifah. Enggak dikasih itu. Tapi kenapa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikasih begitu? Karena negeri Islam sudah terbuka luas, kekayaan datang ke Madinah. Justru nangis tuh Umar bin Khattab. Kok dua pendahulunya enggak diberikan itu, sedangkan saya diberikan? Kan agak di luar kebiasaannya. Biasanya kalau ada orang sekarang bicara masalah kekayaan, dua pemimpin sebelumnya tidak mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan, langsung itu disebut sebuah pencapaian. Oh, itu memang dua sebelumnya ini memang kurang. Saya ini mampu. Wah, gitu. Umar bin Khattab nangis. Lalu didengar oleh Abdullah bin Abbas ini kalimatnya begitu, "Saya yakin engkau tidak berikan ini pada Nabi dan pada Abu Bakar bukan karena mereka buruk." Jadi bukan berarti harta itu ditahan sebab Nabi dan Abu Bakar buruk, bukan. Dan aku yakin juga tidak kau berikan ini padaku bukan karena aku baik. Ya, gitu. Artinya Umar bin Khattab ingin menegaskan masalah dunia itu bukan urusan baik dan buruknya seseorang di mata Allah. Sebab kalau masalah dunia ini, Fir'aun dikasih dunia, Qarun dikasih dunia. Nah yang terpikir di Umar bin Khattab itu gitu. Ini Nabi nggak dikasih, Abu Bakar nggak dikasih, saya dikasih. Terus langsung ingat, Qarun dikasih. Nah itu langsung nangis. Makin menjadi tangisannya ketika sampai pada kalimat yang didengar oleh Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh beliau. "Aku takut ya Allah, andai apa yang kau berikan ini justru tanda keburukanku. Dan ini tidak kau berikan kepada dua pendahuluku adalah tanda kebaikan mereka. Dan ini yang lebih aku yakini." Nangis lagi Umar bin Khattab. Sampai akhirnya selesai nangis ditunggu aja sama Abdullah bin Abbas. Begitu keluar ditanya, "Sudah? Sudah wahai Amirul Mukminin. Cepat bagikan." "Baik." Habis sudah di situ. Besoknya Abdullah bin Abbas meriwayatkan lagi. Begitu papasan lagi dengan Umar bin Khattab, apa kata Abdullah bin Abbas? "Aku lihat wajahnya berbeda dengan wajah yang kemarin. Wajah kemarin wajah penuh dengan beban, wajah hari ini wajah penuh dengan keceriaan." Kalau kita kebalikannya. Kalau lagi nggak punya, wajah beban. Kalau lagi punya, wajah ceria. Kira-kira yang lebih manusiawi siapa? Kita apa Umar bin Khattab? Ada orang bilang manusiawi, badannya ditekuk aja. Kita, kenapa Pak? Surem banget. Lagi seret. Lagi nggak ada itu beban. Ya kan? Kalau lagi nggak ada beban. Kalau lagi banyak, wah luar biasa. Senyum, orang nggak ngajak senyum aja senyum. Memang filosofinya aja yang berbeda itu filosofinya. Kalau Umar itu merasa kalau lagi punya, berarti nanti itu beban pertanyaan di akhirat tuh banyak gitu. Karena itu setiap rupiah kan akan ditanya. Maka makin banyak ya. Ini makin nggak ada, makin santai. Sebab apa? Soalnya dikit. Logikanya begini Pak, ada orang sama-sama lagi berangkat ke sekolah mau ujian. Yang satu udah tahu soalnya cuma 2 dan soalnya mudah. Yang satu lagi soalnya 200 dan soalnya susah. Kira-kira yang berangkat ke sekolah itu lebih senyumnya lebih merekah mana? Lebih merekah yang dia tahu soalnya cuma 2 dan soalnya mudah, santai dia.
Jalan ke sekolahan. Begitu melihat yang ini, waduh, 200 bakal dia jawab tuh soal, dan susah-susah. Mukanya pasti begini. Kalau sekarang kebalikannya, Pak. Makanya kalau melihat dalam kondisi yang sedang Allah bikin rezeki kita itu seolah belum ada, santai aja. Hiburannya begitu, alhamdulillah. Soal ini lagi dikit dan jawabannya insya Allah mudah. Nah, begitu. Melihat orang yang lagi susah begitu, nggak usah iri dengki. Ini kadang-kadang ada orang yang dia nggak ditunjuk jadi pimpinan, dia sakit gitu. Kenapa iri dengki? Santai. Kalau bisa melihat cara pandangnya seperti Umar bin Khattab. Waduh, kasihan dia. Banyak soalnya, susah. Oh, sedangkan kita, alhamdulillah, mana yang mau disoal? Apa? Nggak ada yang kita punya. Nggak ada yang kita punya. Ah, itulah enaknya gitu. Nah, itu Umar bin Khattab. Jadi ketika Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan, berbeda ini wajah hari ini dengan kemarin. Kemarin penuh dengan beban, hari ini nampak wajah yang penuh dengan keceriaan. Sebab itu tadi masalahnya. Cara pandangnya Umar bin Khattab. Dan sebenarnya kalau mau ditanya mana yang lebih manusiawi, ya lebih manusiawi Umar bin Khattab. Kita ini udah terlalu banyak terkontaminasi. Sehingga merasa bahwa kalau nggak punya harta, itu yang harusnya bikin orang sempit. Ya. Tapi kalau lagi punya harta, ini yang bisa bikin orang itu lapang dan leluasa. Makanya kan orang kalau lagi ditanya gitu ya, kenapa kok kayaknya susah banget, gimana nggak susah, duit nggak ada. Begitu. Jarang orang ditanya, kenapa susah banget, gimana nggak susah, iman nggak ada itu. Perkara iman nggak iman itu nggak bikin orang susah sekarang. Ya. Tapi kalau uang ini, nah itu baru. Uang itu baru. Ya, kebahagiaan jarang, orang kebahagiaan di majelis ilmu seperti bapak ibu begini jarang. Ketemu orang beriman bahagia, ketemu orang soleh bahagia, itu jarang itu. Untuk sekarang ini sudah langka. Tapi kalau ada pembagian sembako, bagi-bagi, nah itu bahagia itu biasa. Apalagi bagi-bagi jabatan, waduh itu luar biasa. Ya. Gimana posisi apa dapat sekarang? Ah itu masalah itu. Ya, senangnya luar biasa. Ya. Padahal itu nanti tadi logikanya begitu. Ya harusnya orang yang ketika berangkat ke sekolah, di hari ujiannya dia tahu soalnya cuma 2 dan soalnya mudah, lebih bahagia dibanding dengan orang yang berangkat ke sekolah soalnya 200 dan dia tahu itu susah-susah mau dia jawab. Ya, tentu bahagianya lain. Ya, bahagianya lain. Tuh. Lalu ada cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini membawa nafkah bagi keluarganya di saat beliau itu sudah menjadi khalifah. Pernah satu kesempatan, Umar bin Khattab ini sakit, Pak. Demam tinggi, sampai nggak bisa bangun. Orang dulu, Pak, trauma kalau sudah demam tinggi itu. Orang dulu itu trauma kalau sudah demam tinggi, itu biasanya tidak lama dari itu meninggal. Nah memang zaman dulu kan pengobatan mungkin tidak seperti kita lah gitu ya. Masih pengobatan alami. Jadi ada apa? Meninggal. Orang kalau udah kena bisul, Pak, oh itu sudah itu. Keluarganya langsung minta supaya dia nulis wasiat. Kena bisul. Karena itu mematikan. Sama Pak, dulu waktu kita kena zaman COVID itu ya. Kalau dulu ada orang di swab kena COVID, kira-kira gimana? Wah itu udah tegang semuanya. Sekarang kalau di swab kena COVID, biasa. Ya. Asar badan demam, di swab kena COVID, maghrib berangkat ke masjid. Gitu. Udah santai aja. Begitu sebelahnya assalamualaikum, ya. Bersin aja. Salaman, ya. Yang salaman juga diterima. Kayaknya badan lagi kurang enak, Pak. Iya, tadi barusan swab kena COVID. Oh, COVID. Udah begitu sekarang, aman sudah. Dulu begitu ada begitu, wow, udah langsung gitu. Ya. Oh, suasana tegang dengar suara sama lah zaman, karena kita belum bisa bermuamalah baik dengan COVID. Sehingga kita nggak tahu kan apa segala macam, banyak yang meninggal. Orang kalau kena COVID, sudah lah, itu antara dua aja, hidup apa mati. Walaupun sebenarnya orang juga yang kena panu juga sama aja, antara hidup dan mati juga, kan sama aja. Ada orang kena panu mati, ada loh, Pak. Jangan salah. Ini kadang-kadang kita enggak gitu, karena kena panu, akhirnya dia tahu dia kena panu, beli obat di warung, pulang dari warung ketabrak kereta, kan mati, Pak. Nah kalau ditanya sekarang dia meninggal karena apa? Karena panu kan? Alasannya kalau dia nggak panuan, contoh, artinya kalau kematian itu kita nggak tahu dari apa sebabnya. Tapi balik ke sini, zaman dulu itu ada beberapa penyakit yang kalau dia itu kena penyakit itu parah. Kalau dia kena penyakit itu
berat seperti kita lah. Jadi untuk gampang ya. Karena kalau kadang-kadang kita melihat ada orang ketika kena, misalkan lah, Bapak Ibu baca gitu kan. Karena ini buku yang kita tulis ini kan kadang-kadang 1000 tahun yang lalu. Yang kita baca ini 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Harus paham kondisi. Misal contoh, ada sahabat yang ketika kena bisul langsung bikin wasiat. Langsung orang ini mikir, wah, ini sahabat ini adalah manusia mulia. Yang ada pada beliau itu adalah tuntunan. Maka sekarang dibikin kesimpulan. Karena ada sahabat yang kena bisul bikin wasiat, maka kita harus mengikuti. Supaya ikut salafus soleh. Sehingga apa? Yang kena bisul bikin wasiat. Kan itu jadi salah penafsiran. Tulisannya betul secara tekstual, tapi nggak bisa begitu memahami. Konteksnya bagaimana? Orang dulu kalau kena bisul, oh sudahlah itu, wasiat sudah. Orang kalau kena demam, nggak lama dari itu meninggal. Ya karena demam kan mungkin salah satu isyarat aja ya. Ada infeksi, ada bakteri, ada virus di dalam tubuh. Dulu mungkin belum terdeteksi. Umar bin Khattab pernah demam tinggi, ribut semua. Karena dua pendahulunya begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 pekan sebelum meninggal demam tinggi. Lalu 2 pekan berikutnya meninggal. Abu Bakar juga begitu. Nah, Umar bin Khattab tiba-tiba demam juga kan, otomatis kan orang yang ada di sekitarnya disuruh berobat nggak mau. Lalu ada anaknya datang, Hafsah ini. Hafsah yang paling sering untuk mengingatkan ayahnya. Sekaligus juga karena beliau punya kedudukan kan, beliau Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah datang, ayah, minum madu. Minum madu. Lalu Umar bin Khattab ini baru mau, dia ngomongin Hafsah ini biasanya mau. Barulah ayahnya berdiri, Umar bin Khattab berdiri, tapi mencari-cari madu yang ada di rumah nggak ada. Jalanlah ke Baitul Mal, minta dibopong oleh Aslam, pembantu beliau. Sampai di Baitul Mal, tanya sama yang jaga Baitul Mal, ada madu? Ada, wahai Amirul Mukminin. Ah, sebentar, jangan kau keluarkan. Berangkat ke masjid. Susah payah, dalam kondisi demam, menggigil. Berangkat ke masjid, minta tolong orang-orang dikumpulin ke masjid. Orang udah rame. Waduh, Umar bin Khattab mau wasiat terakhir. Kenapa? Karena dalam kondisi yang udah nggak bisa jalan, dibopong, badan demam, ke masjid. Orang udah kumpul di masjid, pertanyaan Umar bin Khattab setelah tahmid dan sholawat, beliau mengatakan, amma ba'du, kaum muslimin, seperti kau ketahui bahwa aku dalam kondisi demam, badanku menggigil. Di rumahku, aku cari madu tidak ada. Aku tanya di Baitul Mal, kata yang jaga ada madu, tapi aku nggak berani, itu sebab itu milik kalian. Aku minta izin, boleh aku minum madunya. Langsung kaum muslim mengatakan, dia diizinkan wahai Amirul Mukminin, baru minum. Alhamdulillah sembuh. Nah, itulah dia keberkahan. Kalau masa sekarang ini agak lain. Kalau bisa sekarang tidak ketahuan. Tanya, udah mau mati tanya. Itu pun harus usaha, jalan ke sana, jalan kemari, ya, dengan susah payah. Langsung mau tanya sendiri. Tidak cukup dengan utusan kamu tanya. Sih ini pimpinannya mau mati dia nggak ngizinin, pasti ngizinin. Tapi kamu tanya, tapi nyuruh orang juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah satu saat juga Mujahid. Meriwayatkan Mujahid ini muridnya Abdullah ibn Abbas. Tentu dengarnya pasti dari gurunya Abdullah ibn Abbas. Ketika Umar bin Khattab melaksanakan, karena Mujahid ini tidak jumpa dengan Umar bin Khattab, jumpanya dengan Abdullah ibn Abbas. Beliau dari golongan tabi'in. Pada saat melaksanakan haji, Umar ini bawa uang 80 dirham untuk perjalanan pulang pergi. 80 dirham ya Pak, bukan 80 dinar. Intinya 80 dirham itu sebenarnya sangat sedikit sekali lah. Gampangnya begitu. Kalau di rupiah kan berapa saya? 1 dirham itu berapa ya? 100 ribu atau berapa? Kan kalau 80 dirham, karena kalau dinar kan sekian juta. Kalau dirham hanya sekian ratus ribu kalau tidak salah. Kalau di rupiah kan berarti berapa itu? Kurang sekitar 8 juta ya. Taruhlah begitu ya, sekitar 8 juta.
Itu ketika pulang itu beliau sampai menanyakan dengan orang yang ada di kanan kirinya. Itu untuk haji. Yang ada di kanan biaya dinas, maksudnya biaya dinas Pak. Biaya dinas untuk menjadi Amirul Hajj. Disangoni 80 dirham. Yang kala itu mungkin dalam kondisi kalau dibahasakan sekarang sebenarnya sangat sedikit sekali untuk perjalanan haji dari Madinah Mekah Madinah menjadi pemimpin mengorganisir segala. Tapi selalu tanya, kira-kira kemarin ini gimana ya? Kebanyakan atau tidak? Karena apa? Nanti haji berikutnya dipangkas. Tinggal sisa sepertiga. Makanya pemimpin setelahnya mengatakan berat pemimpin setelah Umar bin Khattab. Karena pemangkasan biaya dinas terlalu banyak. Karena pulang perjalanan itu tanya, kebanyakan apa enggak? Kebanyakan apa enggak? Orang-orang yang ada di sekitarnya itu cukup, wahai Umar. Karena kau tugas begini, kau harus jalan begini kau. Kata Umar bin Khattab, enggak, kayaknya masih kebanyakan. Masih kebanyakan. Terus begitu. Sampai akhirnya tahun berikutnya itu dipangkas. Kenapa ini dimasukkan oleh Mujahid? Ada beberapa riwayat ini menyampaikan ketika bab-bab yang berkaitan dengan ahkamus sultan. Hukum yang berbicara tentang kepemimpinan. Untuk menentukan bagaimana rancangan biaya dinas, maka Mujahid menurunkan ini. Nah, banyak yang merumuskan tuh perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, Mekah ke Madinah PP sekian hari, gitu kan? Oleh Umar bin Khattab 80 dirham itu kebanyakan, bukan dinar Pak, dirham. Ini kebanyakan begini-begini dirumuskan lah melalui apa yang disampaikan. Maka kisah ini masyhur. Sekarang udah nggak kepake. Ya, karena kalau kepake, ya ini yang biasa dipakai, biasanya begitu dulu. Kalau kita buka beberapa kitab yang berbicara tentang hukum-hukum, berbicara tentang tata negara, sultan, dan lain sebagainya, ada pembahasan tentang rincian biaya dinas. Nah, rincian biaya dinas ini kalimat yang disampaikan oleh Mujahid ini biasanya ada. Untuk dihitung secara rinci, detil. Banyak yang menjadi acuan di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada rincian bawah sama rincian atas. Tentu rincian atas bukan diambil mereka-mereka yang terkenal alimnya ketika menjadi khalifah, tidak. Tapi diambil rincian mereka-mereka yang terlihat makmur tetapi tetap dikenal sebagai orang yang amanah. Ada satu saat ini diriwayatkan dari Miswar bin Makramah. Umar bin Khattab lagi duduk. Tiba-tiba ada seseorang yang membawakan segelas susu. Wahai Amirul Mukminin, ini hadiah untukmu. Dan langsung diminum oleh Umar bin Khattab. Setelah diminum, karena dalam kondisi yang mungkin lelah, nggak sempat bertanya, langsung aja diminum. Lalu Umar bin Khattab setelah minum itu dan seolah nampak menikmatinya, Umar bin Khattab tanya kepada orang yang memberi ini, dari mana kau dapat susu ini? Lalu orang ini cerita. Gimana dia ceritakan? Ceritanya begini, dia datang ke sumber air. Zaman dulu namanya sumber air itu tempat umum, Pak. Dia datang ke sumber air, tiba-tiba datang ada seekor onta sedekah. Ke air itu juga. Lalu orang-orang, ada onta sedekah, haus tuh onta. Orang-orang langsung ngambilin air dari sumber air itu, dari sumur, diambilin, dikasih minum onta itu. Setelah onta itu nampak sudah irwa, sudah kenyang, maka orang-orang mikir, kan kita sudah ngasih minum onta. Kalau kita itu melakukan sesuatu, biasa ada upahnya. Nah, yang kita kasih ini onta. Dia nggak mungkin bayar. Ada yang tiba-tiba ijtihad di situ. Nah, gampang bayarnya. Tuh kelihatan ontanya lagi menyusui. Ambil aja susunya sebagai bayaran. Ontanya ya diem aja kan. Onta nggak bisa ngelawan. Ntar dulu. Kan nggak mungkin onta begitu kan. Ya udah kan, diem aja ontanya, diem aja. Begitu selesai diperah, minumlah mereka. Satu orang ingat, oh ini kalau dikasih Umar bin Khattab mungkin senang. Dikasihlah Umar bin Khattab. Diceritakan minum dan dengar cerita itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Bukan, terima kasih ya, masih ingat saya. Bukan begitu. Langsung ini jarinya dimasukkan untuk dimuntahkan.
mau dimuntah. Sampai akhirnya dimuntah. Akhirnya dia memuntahkan. Kalau kisahnya yang disampaikan oleh Miswar bin Makram cuma sampai dimuntahkan dan tidak ada episode lagi apa yang. Kalau ada cerita yang sama juga dari Abu Bakar. Abu Bakar juga di saat beliau menjadi khalifah juga mirip begini, cuman lain ceritanya, bukan dari ontak yang sedekah, tapi dari hasil di mana dulu pembantunya itu pernah membohongi orang dengan tipu daya ramalan. Terus akhirnya dia, karena dulunya dia sebelum masuk Islam itu peramal, uang itu jumlahnya banyak sekali, lalu dia masuk Islam, uang itu nggak dibawa kemana-mana, dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Udah masuk Islam nih, begitu masuk Islam, dia ikut dengan Abu Bakar sudah menjadi khalifah kala itu, ada bahagian dari uang zaman jahiliyahnya itu dia berikan makanan, diserahkan pada Abu Bakar sebagai rasa terima kasih karena sudah diterima untuk belajar Islam di situ. Begitu dimakan, seneng, saking seneng, lupa tanya lagi juga sama, lupa tanya. Begitu selesai, yang ada di sebelahnya bilang, biasanya sebelum menyantap sesuatu engkau bertanya, wahai khalifah. Abu Bakar baru, oh iya lupa. Nggak ada yang membuatku lupa kecuali rasa lapar, saking laparnya. Baru akhirnya disampaikan. Kamu dari mana yang dapat? Diceritakan dari dulu saya pernah jadi orang ramal segala macam. Sekarang saya belikan ini sebagai hadiah. Disogok sampai muntah. Muntahnya nggak bisa langsung karena makanan kan. Kalau Umar bin Khattab mungkin minuman bisa langsung. Sampai mau mati itu, pingsan. Bangun lagi begitu udah lemas, begitu ditanya, wahai khalifah, kenapa sampai seperti ini? Itu kan juga begini, belum tentu dia haram segala macam. Langsung mendengar kalimat itu, justru yang itu membuat kuat Abu Bakar berdiri dan mengatakan, neraka lebih ringan bagiku. Mohon maaf, kematian lebih ringan. Karena orang-orang pada bilang, kalau kamu begini bisa mati. Kata Abu Bakar, kematian lebih ringan bagiku dibanding dengan siksa neraka yang harus aku terima hanya gara-gara sesuatu yang aku nikmati. Jadi, begitu. Makanya saya tanya, dari mana ini air minum? Karena dari Baba Water, insya Allah halal. Nah, baru kita, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak perlu saya muntahkan ya. Halal. Ya. Umar bin Khattab dengar, seneng minum. Makanya, Miswar bin Makramah kala itu langsung mengatakan, kami belajar waro' itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu banyak kisah-kisah yang lain lah. Terakhir saya tutup ini karena waktunya juga yang sudah habis ya. Masih banyak sebenarnya, tapi saya pilih-pilihkan sajalah. Yang sebelum nanti kita di bulan depan bicara tentang yang tadi saya sampaikan. Pernah satu kesempatan, ada seorang gubernurnya memberi hadiah kepada istrinya Umar bin Khattab. Hadiahnya permadani. Ya, karpet, tapi yang bagus. Ini gubernur Irak, jadi ngambil itu dari daerah Iran, yang memang dari dulu terkenal dengan karpetnya. Bagus. Dikasih ke istrinya Umar. Berharap nanti kalau Umar tahu, seneng gitu. Karena dikasih hadiah. Di luar dugaan, begitu Umar tahu, dipanggil ini, gubernur. Tadinya gubernur, alhamdulillah, ini berarti diterima ini hadiah. Gubernur sebenarnya nggak ada rasa apa-apa, karena gubernurnya juga orang soleh gitu. Makanya orang soleh itu bukan berarti dia tidak bisa berbuat salah ya. Makanya harus ada orang yang mengingatkan supaya. Jadi gubernurnya itu bukan orang menjilat, bukan orang soleh gubernurnya. Gubernurnya Umar bin Khattab, mustahil ada penjilat di situ. Ya. Datanglah ini gubernur ketika dipanggil oleh Umar bin Khattab sudah megang permadani yang diberi itu. Gubernur sudah ada belakang. Dipukul oleh Umar bin Khattab. Tanya gubernurnya, wahai Umar, apa gerangan ini? Kenapa aku dipukul? Pakai permadani yang aku hadiahkan kepada istrimu. Sebab itulah kata Umar bin Khattab, aku pukul kamu dengan ini. Langsung ditanya, apa tujuan kamu memberikan ini pada istriku? Hanya sekedar hadiah. Enggak, setan dekat denganmu. Aku takut kamu memberikan ini untuk sesuatu yang sifatnya dosa. Maksudnya,
Mau cari muka, mau cari apa. Memang mungkin awalnya baik, tapi cara ini cara yang begitu mudah ditunggangi setan. Langsung Umar bin Khattab bilang, ambil. Kami tidak membutuhkannya. Yang memberikan bukan orang tidak baik, orang soleh. Cuman kadang-kadang kan mungkin orang soleh ya, niatnya baik, yang memberi itu baik awalnya, ingin memberikan ini kepada khalifah yang dia lihat, ya Allah, permadani atau karpetnya kasar, apa segala macam. Saya ditugaskan jauh di sana, ya sebagai cenderamata. Sama orang sekarang dibikin aturan, ini disebut sebagai gratifikasi. Apapun bentuknya, kalau yang diberikan itu dari bawahan atau orang yang memiliki kepentingan, diberikan hadiah kepada orang, maka ini disebut gratifikasi. Umar dari zaman dahulu udah paham tentang itu. Kamu beri saya, kamu ada sesuatu. Ada beberapa yang lain nih, ditanya, andai kalau aku bukan khalifah yang menunjukmu menjadi gubernur di sana, kamu bawa enggak ini? Itu kalimat yang menyadarkan gubernur itu. Oh iya juga. Kalau bukan karena engkau khalifah, mungkin aku juga nggak bawa. Jujur, gubernurnya jujur orang soleh. Dijawab, ya saya nggak bawa, sebab tetangga saya juga nggak saya bawain. Nah itu masalahnya, kata Umar bin Khattab. Kamu membawakan ini bukan karena apa-apa. Kamu membawakan ini karena amanah yang ada padaku. Aku sebagai Amirul Mukminin kamu bawa. Kalau aku enggak, mungkin kamu nggak bawa. Ah begitu. Jadi caranya kalau memang mau memberi, ya beri semua, satu kampung diberi, jadi aman. Ya. Pimpinan diberi, tapi satu kampung diberi. Sambil di awal, mohon maaf Pak, santai Pak. Bukan cuma Bapak yang saya kasih. Satu kampung saya kasih semua Pak. Bahkan punya Bapak ini yang paling jelek saya kasih. Ah, begitu. Itu aman itu mungkin. Mungkin. Bukan salah. Tapi ini, kata Umar bin Khattab itu, kemungkinan setan menunggangi itu besar. Maka hal-hal itu perlu untuk ditutup, supaya tidak ada keburukan-keburukan yang hadir. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Kita akan mulai besok dengan masa paceklik dulu, karena ini banyak diceritakan oleh orang bagaimana masa paceklik sebelum nanti penaklukan di zaman Umar bin Khattab. Sebab masa paceklik ini masa yang paling berat. Ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika menjalani masa paceklik ini tidak pernah terlihat senyumnya dan lain sebagainya. Bagaimana beliau keluar, nanti insya Allah kita akan keluar dari masa paceklik ini, kita akan ceritakan di pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.